Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Paga TV, ketemu lagi dengan Zenita Putri. Jangan bosan-bosan ya ketemu saya di program Young Voice. Kenapa hari ini kita full dengan Young Voice? Karena saya membawa anak-anak muda yang keren-keren banget, yang berprestasi, dan juga pastinya ini adalah anak-anak generasi emas Indonesia. Dan di depan saya sudah ada dua cowok-cowok yang oke, keren banget gitu. Dari looknya udah, ini pasti idolanya banyak gadis-gadis di sekolahnya gitu ya, atau idolanya guru-guru, karena anak-anak ini juga mereka ya sudah sangat berprestasi. Siapakah mereka ini? Ini adalah teman-teman masih dari Kakang Bayu Cilik Kota Malang gitu ya. Ada Ya, Reza dan juga betul. ada Darel. Darel. Boleh perkenalkan diri dong, nama lengkapnya, usianya, sensus penduduknya gitu nggak ya? Nama lengkap, terus panggilan sekolah, sekarang sekolah di mana, kelas berapa? Oke. I see. Oke. Mulai dari Darel aja. Oke, Darel silakan. Halo, perkenalkan nama saya Darel Haidar Al-Fatih, biasa dipanggil Darel. Usia saya 11 tahun dan saya bersekolah di SD My Little Island. Dan sekarang saya naik kelas 6. Oke, next. Next, my name is Prabha Adrian Zain Shahreza. You can call me Reza. Right now I am class 6 and I'm going to SMP class 1. I am currently schooling at SD Laboratorium UM Kota Malang. Oke, next, you will continue to the middle high school. Yes. Where do you go? I'm going to MTS. Oh, why? Berarti dari lab ke MTS gitu ya. Yes. Oke. Wah, keren banget loh ya. Good, nice. Oke, nah kalian ini kan berdua dipertemukan di Kakang Mbak Yu Cilik, ya? Iya, Atau sebelumnya betul. sebenarnya sudah kenal dan berteman? Belum. Belum. Oh gitu. Nah berarti baru kenal kurang lebih setahun hampir 2 tahun ya? Ya. Iya. Iya. 1 tahun. 1 tahun Satu lah tahun ya, aja. 1 tahun. Nah, ada nggak sih momen-momen kalian masih ngerasa kayak awkward gitu atau cranky banget berdua? Oh my God. Terus apa yang membuat kalian akhirnya klop atau ngobrol, "Hey bro," gitu akhirnya? Siapa yang mau cerita dulu nih? Gimana ya? Dulu Jadi pada zaman dahulu, awal-awal kita agak awkward ya. Terus habis itu saling ngasih tahu alamat rumah, terus habis itu ternyata rumahnya deket, makanya jadinya kita songgo dewe gitu. Sering bareng. ya Terus jadi karena itu ya, akhirnya sering ngobrol, sering ketemu. ya sama ya Reza kan agak susah ngomong Indonesia, terus Oh, habis gitu. itu kadang-kadang Oke. aku juga lupa kata-kata Indonesia, jadi kita kadang-kadang ngomongnya agak nyambung gitu. Akhirnya kalian pakai bahasa Jawa kali gitu ya. Hah? Enggak ya? Kita kadang-kadang pakai bahasa Inggris, Pokoknya di mix ya, Indonesia Iya. English gitu ya. Nah, kalau Reza sendiri pertama kali ketemu Darel. Wah, pertama ketemu Darel sih saya juga akut banget gitu. awkward banget. Terus first impression dari saya ini, wah ini siapa ya? Anaknya kok lumayan interesting gitu loh. Terus dia kayak, oh dia itu energetik anaknya. Aku mau coba kayak interaksi sama dia gitu. Nah terus kita ya mulai ngobrol, menjadi teman. Terus juga sih ada awkward momen yang kita kayak Masih kayak aneh gitu aneh ya. gitu. Terus Walaupun udah akrab tetap awkward kadang-kadang. Karena suka kayak krik-krik gitu ya kan. terus ya kita mesti main-main. Dia juga barusan ke rumahku mau main Minecraft gitu. Oh, baru sekarang ini akhirnya ngebonding lah ya, pelan-pelan Iya. nemuin hobi yang sama atau apa. Nah kan kamu bilang Reza bilang kamu nemuin, oh he's interested gitu misalnya. Iya. What the thing you nilai dengan Daryl gitu, he is interested. Dari sisi apanya gitu, menariknya tuh apanya? Sisi energetiknya itu loh. Nggak bisa diem gitu Iya, lagi. nggak bisa diem. Oke. Wah, Lagi ngapain dia? Lagi pencilaan atau lagi lompat-lompat, lagi gulung-gulung? yeah. So, that's why Percaya nggak teman-teman? Kelihatan kan ya gitu ya. Jadi memang kelihatan si Daryl tuh kan anaknya aktif banget. Kalau dari Reza sendiri, kamu
tipikal yang aktif kayak Daryl atau yang mungkin introvert gitu awalnya atau seperti apa? Ya kayak saya itu awalnya itu mulai dari introvert. Kalau Oke. kayak ketemu dengan orang ini atau saya interested, mungkin saya akan lebih open up gitu. Jadi kayak lebih aktif. Terus kalau saya memang suka kayak orangnya gitu, saya ya lebih ekstrovert. Lebih ekstrovert lagi. Jadi memang awalnya mungkin kayak ada kayak boundariesnya dulu Betul. gitu ya, gitu ya. Nah kalau Daryl nih, Daryl kan memang banyak banget kegiatannya ya. Ya, Daryl ini ya sekolah, pelajar, kemudian juga di Kakang Bayu juga, kemudian juga model, penyanyi, bisnismen, wih, banyak lah kegiatannya. Nah itu gimana Daryl? Maksudnya kamu dari sisi waktu dulu aja. Dari sisi waktu itu seperti apa kamu bagi waktunya? jadi dulu itu ya aku ikut-ikut kegiatan kayak gitu dulu cuma disuruh mama. Terus habis itu lah kok aku suka, jadinya ya aku ngikut Enjoy terus, gitu aja ya? Terus habis itu ya aku bagi waktunya ya itulah. Jadi sekolah juga memberi waktu buat berprestasi gitu. Oh sekolah support Ya ya? suportif. Oke, jadi prestasi kamu itu juga pastinya menunjang ke nilai akademis kamu dong, ke sekolah kamu dong. Iya. Oke, kalau kalau Reza nih, kalau Reza sendiri, Reza tuh kan tadi awalnya introvert, terus sekarang berarti udah enggak dong, karena kan sudah sering beraktivitas, ya kan? Apa mungkin sekarang jadi ekstrovert gitu ya? Ya, apakah ada perubahan dari sisi waktu juga gitu? Karena kan dulu mungkin cuma sekolah, sekarang ada kegiatan kamu yang cilik atau kegiatan yang lain, ada nggak perubahannya? Perubahan menurut saya sih ya lumayan sih, kayak ya banyak kegiatan juga. Itu juga membutuh kayak berbanyak pikiran, pembagian waktu. Itu untuk biar aku juga lebih disiplin gitulah. Saya itu lebih sikapnya kayak lebih tertib gitu loh daripada kayak dulu saya. Jadi mungkin di schedule-nya juga lebih rapi gitu, lebih ditata gitu. Itu Iya. dari Reza sendiri atau mama bantu juga? Sebenarnya dari saya sendiri. Oke. Saya gradually paham. Awalnya itu kayak mama saya kayak dulu kayak Ngatur gitu, dulu. ngatur dulu. Terus saya gradually understand. Benar. Saya mulai paham. Karena kan diulang terus ya. Jadi automatically kamu jadinya udah kebiasa gitu dengan perubahan tadi, jadwal-jadwal tadi gitu ya. Nih kalau dari Reza, bentar ya Pak, pulang dulu nggak apa-apa. Enggak. Saya ngobrol sama Reza dulu. Iya. Reza ini kan juga mungkin kalau misal Daryl memang dari kecil sudah di industri kreatif, di entertain gitu ya. Karena kalau Daryl mungkin hal yang baru, apa memang dari kecil juga sudah pernah di industri kreatif atau di entertain? Dari kecil sih saya memang ya industri lumayan kreatif gitu lah. Saya kayak Ikut lomba-lomba gitu juga. terus juga kayak mulai new things gitu, Oke. try out new things. If I'm interested with them, Oke. I'll try them out. Oke. Kalau Daryl gimana? Daryl ini kan banyak banget. Sebenarnya fokus Daryl sekarang nih maunya ke yang apa sih? Kalau sekarang ya mungkin ningkatin ke acting, public speaking sama dance mungkin, nggak tahu Dance ya. Oke, dance juga. Karena sekarang sudah jadi artis dia, sudah tayang gitu ya di salah satu channel yang terkenal di Indonesia gitu kan ya. Sudah mulai serial ya kalau nggak salah ya. Ya. Serial apa tapi film pendek banget jadi apa serial cuma berapa menit gitu kalau nggak salah Iya. ya. Sempat lihat lah ya di potongan clippersnya di sosmednya Daryl gitu ya. Nah itu awal mulanya kayak apa Daryl? Kok bisa awal mula kamu terjun dunia acting? Jadi dulu aku dikasih tahu sama satu temanku kayak manajemen acting itu, terus aku ikut. Akhirnya lama-lama ya seru aja gitu acting, jadinya sering diajak. Terus habis itu aku ikut manajemen acting satu lagi, dan akhirnya di manajemen acting itu aku sering kayak dibuatin film gitu. Jadi Wah keren banget, Iya. impresif gitu ya. Nah kalau Reza sekarang di Kakak Bayu itu kan sudah lagi pasti berjalan, tapi kalau Daryl udah nemu nih pengennya di acting gitu ya, di public speaking gitu kan, kemudian
di dance-nya. Nah, kalau Reza mau kemana nih arahnya? Arahnya sih saya pengen ambil oportunitas ini kakak Bayu Cili ini untuk membangun relation gitulah antara ya Networking kali ya, Iya, lebih ke networking ya. networking. Saya pengen memang cita-cita saya itu jadi diplomat emang. Wow, memang lebih ke situ ya. Jadi membangun connection dengan banyak orang, dengan banyak pihak, kemudian juga kayak mempelajari juga tentang lobbying, negotiation skill gitu-gitu ya. Wah, keren banget, dari kecilnya sudah terarah nih ya. Ini kalian berarti kelas 1 SMP sama kelas 6. Nah, ini kan sekarang lagi, apalagi Darel kan lagi harus fokus juga ke akademik ya. Iya. Nah, itu ada nggak yang mungkin sama orang tua atau dari Darel sendiri yang membatasi, kayaknya aku ada beberapa yang sekarang off dulu nih gitu. Aku modeling sih. Modelingnya mungkin agak dikurangin kali ya. Soalnya dulu udah sering, jadi ya sekarang dikurangi juga. Kalau misalnya Reza ini kan baru masuk, berarti kan persiapan juga lumayan loh, adaptasi lagi dong. Well, yang dikurangin sih menurut saya apa ya? Gak pernah dikurangin apa. Karena masih oke aja ya, masih balance, bisa jalan semua ya. Bisa jalan semua emang. Tapi sih piano saya lebih agak dikurangin. Oh, yang musik. Iya. Oke. Kamu bisa alat musik apa aja? Piano? Piano ya cuma piano. Oh, cuma piano. Kalau Daral ada mungkin di musik kan nyanyi. Ada alat musik juga nggak? Kalau alat musiknya punya, tapi yang les musik itu kakakku. Jadi Daryl sendiri belum ada yang expert banget di alat musik apa gitu? Belum sih, cuma kepingin nggak? Pengen belajar piano kah, gitar kah? Aku pengen belajar gitar sama ukulele lah. Kan ukulele. Sama tuh, gitar sama ukulele. Ya benar-benar. Jadi ya bisa dipakai juga di mana-mana gitu kan ya. Wah, interested banget ya kalian, maksudnya kalau di gambaran kita, kalau orang-orang di anak-anak nih berkecimpung di dunia pigeon gitu, di bidang pariwisata dan lain-lain, pasti kan perspektifnya atau preferensinya akhirnya dia maunya ke modeling ya kan, lebih ke situ. Tapi ternyata kalian punya planning yang di luar itu yang lebih jangka panjang lagi gitu kan ya. Nah, kalau sekarang kan anak-anak itu kan fasenya berubah-ubah. Mimpinya, cita-cita juga berubah-ubah. Nah, kalau sekarang nih, Reza, currently what's your ambition or what's your dream? Right now? Yes. Right now, well, yes, it's to be a diplomat. I'm going to use this Kakak Bayu Cili to make more networking and relations with other cities or maybe other provinces or something. And I used to dream to become like a musician, but it's getting like too much. And but I still do occasionally do competitions and competition like debate competition atau English competition, piano competition. And I did the spelling bee like last year, I think last year was it, and I got like first place at the regional spelling bee competition. Why you think a diplomat is interesting? Because you could travel and also make relations, which I also need to improve my public speaking too. Okay, because you want to traveling all the world. Yeah, I want to. That's why. Wow, keren banget. Jadi memang harus dimulai dari mimpi-mimpi itu ya, gitu. Siapa tahu dengan jadi diplomat ke negara-negara, kenal banyak orang, lebih banyak culture ya kan. Kalau di Malang, Indonesia ya Indonesia aja. Tapi kalau keluar negeri kan budayanya beda kadangnya gitu. Kalau Darel sendiri? Kalau sekarang sih masih kepingin jadi YouTuber. YouTuber ke games. Jadi gamers. Ya, bisa bikin game, bisa apa? Streamer gitu ya. Ya. Terus Kenapa? Kok arahnya tadi fashion, terus ke kakang ke pigeon, terus dance, ini tiba-tiba ke game gitu kan, kayak wow. Jadi itu emang aku dulu pengen jadi polisi, tapi tapi gara-gara aku minus, jadi aku ganti cita-citaku jadi gamer. Nah, aku pengen jadi gamer soalnya itu ya seru aja gitu, bisa bikin game, bisa jadi bikin game, nge-build game, atau kamu yang main? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Wow. Kalau bisa. Nggak apa-apa, itu kan harus cita-cita kan ya harus tinggi kan.
Ya gitulah. Terus habis itu ya aku kepengen ngobrol gitu pas misalnya live streaming gini. Ngobrol gitu sama viewers gitu. Kan jadi connect Bisa. berarti relationship-nya juga bisa luas juga kayak Reza kan. Iya. Malah kan misalnya dengan komunitas yang sama satu frekuensi akhirnya nemuin banyak teman dari mungkin nggak cuma dari Indonesia itu di luar negeri juga. Iya. Kenapa kamu memilih games? Kenapa pandangan kamu streamer dan juga yang games builder ya kan yang membuat Iya. itu hal yang menarik dari sisi apanya gitu? Soalnya kalau kita bikin games itu nggak semua orang bisa. Mm-mm. Nah, kalau dilatih juga agak susah. Jadi ya, aku pengen kayak bikin games yang bikin orang itu menarik buat menarik buat Untuk main. Jadi benar. kan semakin banyak orang yang main, jadi berarti kan semakin Menguntungkan lah pasti Iya. ya, betul. Dan juga kan pasti akan kamu personal brandingnya akan lebih naik kan. mm, Oke, wow, bener out of the box ya. Dalam artian nggak kepikiran gitu kenapa tiba-tiba kok jadi ke gamers. Tapi memang anak zaman sekarang tuh udah cita-citanya nggak kayak zamanku dulu gitu ya. Istilahnya kan kalau zamanku ya standar jadi dokter, jadi polisi gitu kan ya, atau PNS gitu. jadi guru mungkin kali ya kayak gitu. Kalau PNS mungkin spesifik banget ya kan. Tapi sekarang apalagi PNS kayak udah dengan kondisi in the economic right now gitu ya, in this economy era gitu, kayak orang udah banyak yang beralih akhirnya ke digital era. Ya kan dari streamer, youtuber, vlogger, content creator, bahkan itu yang bener-bener gajinya dibandingin orang yang kerja 9 to 5 tiap hari di kantor itu lebih menguntungkan dan lebih fleksibel juga. Iya, Gitu. bisa sambil santai-santai tapi dapat uang juga. Jadi kan kan worth it gitu. worth it, bener banget. Dan tapi jangan dianggap itu hal yang mudah, bener nggak sih? Iya. Karena kan kayak tadi kalau games builder itu kan juga ya banyak lah harus keilmuannya dari segi IT-nya, codingnya bener banget. Iya. Terus streamer juga nggak sembarangan asal ngegame kan, kita juga harus Iya. latihan juga gitu ya kan, untuk jadi orang bisa lihat kita juga gitu ya. Content creator juga, jadi jangan mengecilkan suatu pekerjaan, bener ya. Iya. Bukan berarti dokter ya memang bagus gitu. Don't judge it don't judge Books the but it, books by it. by its cover. Nah, mantap. Quotes hari ini di klip ya. Nah, kalau Reza nih, mungkin ada nggak gambaran dari Reza sendiri di in this era ya. Enak. Kalian sebagai anak muda pasti kan juga udah ngerti dong sekarang mungkin dari perkembangan ekonomi, perkembangan digital, ya kan? Ya. Ya, menurut kalian tuh sebagai anak muda kalian harus menghadapinya tuh seperti apa? Well, be prepared for anything, yeah. Okay. Because you have to, because it's getting, old era is not, you cannot, it's Not relate again. yeah, not really again. You have to, be adapt. We have to adapt really quickly. Yes. Be prepared for what's coming. I mean, there's going, there's a lot going on like this year and probably the last year, maybe possibly next year. This year there has been a lot of things that is happening honestly. So just be prepared. That's my- Just be prepared, always be prepared. Oke. Kalau dari Darel sendiri nih menghadapi era yang seperti sekarang dengan gempuran mungkin kondisi ekonomi yang nggak kurang stabil, mungkin kalian belum terlalu ngerti, tapi lebih ke teknologi yang sekarang makin berkembang kayak gitu. Ya, yang penting tetap jangan menyerah lah. Benar. Jadi kalau ada yang kayak misalnya kita nih ya lagi perang gitu ya, ada yang nusuk, jangan menyerah, tetap lawan terus. Berjuang sampai bertitik darah penghabisan lah gitu Iya. ya. Jadi intinya apapun yang terjadi ya dihadapin gitu kan. Kalau ada Reza bilang harus dipersiapkan, kemudian juga kita berusaha beradaptasi, menyesuaikan diri, jangan cuma yang lama aja yang kita terapkan gitu ya. Dan kamu yang bener pantang menyerah, gagal coba lagi gitu ya. Iya. Nah, kalau kalian sendiri nih, momen apa sih yang membuat kalian merasa pernah gagal atau pernah sedih banget gitu? Apa kalian nggak pernah ngerasa belum pernah gitu ngerasa gagal atau sedih banget? Kalau di competition sih, Mungkin di kompetisi juga boleh. aku itu sebenarnya pas semifinal kayak national spelling bee competition waktu itu
aku itu tahu apa katanya, cuma aku itu Grogi mungkin. grogi. Aku Oke. itu sebenarnya gobbledygook kan, pakai K akhirannya. Aku itu grogi banget, aku jadinya pakai P akhirnya. Terus aku Oke, fail di Iya, situ. Akhirnya kan ya, padahal aku tahu nih gitu. Akhirnya ya pasti marah dengan diri sendiri juga dong awalnya. Tapi ya akhirnya menerima lagi gitu ya. Malah jadi motivasi nggak Mbak Reza? Iya dong, aku itu harus lebih keras untuk next year spelling bee competition saya. Wah, berarti itu yang tingkat nasional ya? Oke, kalau Reza, kalau Darel, Apa ya? Tanyakan personal. ya banyak kan dia. Apa ya? Mungkin di pertemanan atau di sekolah kali gitu ya, bisa jadi kan. Misal di pelajaran yang kamu rasa, duh gara-gara aku nggak belajar nih aku jadi nilainya segini gitu, bisa jadi kan? Enggak sih. Mm-mm. Apa ya? I don't know. Kamu pernah sedih banget tuh pas kapan? eh, Pas kucing kamu nggak ada mungkin. Apa ya? Oh, mungkin pas itu aku udah pas aku kapan ya? Ya, Pokoknya beberapa udah tahun lama, yang lalu lah ya. udah lama gitu ya. Aku pernah kan aku dulu sering bikin video ya. Mm-mm, Bikin video nge-game. mm-mm. Nah, aku udah capek-capek bikin video, udah capek-capek ngedit, nggak bisa diposting videonya. Jadi ya Oh, di postingnya karena nggak bisa dipublish atau ada permasalahan di pas saat memprosesnya. nggak bisa dipublish. Jadi ya Jadi ada kena ini pelanggaran mungkin gitu ya. nggak tahu. Iya sih, sedih banget kalau ngedit itu kan nggak sebentar ya, Darel ya. Itu videonya sekitar aku ngeditnya sekitar 2 jam aku ngedit. Belum lagi pas kamu stream pas lagi ngonteninnya Kontennya agak 30 menit sih. Itu 30 pun menit. kalau ada salah-salah ya kepotong pas ngedit sih. Iya. Jadi ya lumayan juga ya, effort kita udah susah payah gitu ternyata nggak bisa. Itu ngulang lagi atau gimana akhirnya? Ya, aku bikin video lain sih malah. Bikin video Ya, lain. nyoba video lain. Nah, terus habis itu malah headsetku lupa tak nyalain. Jadi ya Nggak ada suaranya. nggak ada suaranya. Aku lupa mic-nya lupa tak nyalain. Jadi aku udah ngomong capek-capek bau banyak, terus habis itu malah gak ke-record. Jadi ya udah. Iya benar, itu hal yang unpredictable ya. Iya. Yang awalnya mungkin kita sudah prepare tapi ternyata kok kayak gini gitu kan, akhirnya kan buat kita jadi kayak down banget gitu akhirnya. Tapi gimana caranya, kayak tadi Darel yang pertama gagal, coba lagi yang kedua. Nah setelah yang kedua coba lagi nggak? Yang kedua Kira coba break lagi dulu sih. atau langsung coba lagi? Ya break sehari terus habis itu coba lagi. Benar. Akhirnya bisa, jadinya ya udah. Nah benar, tapi kayaknya jangan nyerah gitu ya Darel ya. Wow, keren banget sih teman-teman. Jadi yang bener-bener teman-teman nih yang lagi proses apapun itu ya, di sekolah belajar gitu kan, kadang juga pas lagi ujian mungkin nilai kita kurang bagus, ya jangan nyerah, belajar lagi gitu ya, cari mungkin kekurangan kita di mana, di-upgrade lagi gitu ya. Nah nih sebelum kita tutup nih, dari Reza sama Darel, mungkin apa yang bisa bukan motivasi ya, kalau kalian mengajak teman-teman nih di luar sana, kalian kan udah ngerasain ini kompetisi seperti apa, terus mungkin juga dengan kesibukan kalian untuk menyemangati teman-teman, apa yang bisa kalian sampaikan biar teman-teman tuh bisa termotivasi lagi untuk lebih semangat, lebih berprestasi gitu. Dari Darel coba. Terus berlatih, jangan pantang menyerah. Yes, itu poin yang luar biasa. Terus berlatih, jangan pantang menyerah. Karena kalau kita nggak menyerah gitu ya, terus kita diam aja juga nggak ada works kan. Tapi harus latihan terus gitu ya. Kalau dari Reza? Menurut saya take every opportunity you have, because not every opportunity is going to stay open forever. Wah, take your opportunities. Jadi kesempatan tuh ada di mana-mana. Gitu ya. Terima kasih banyak loh ya Darel sama juga Reza. Nanti next time bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nanti juga bisa dong jadi hostnya kita di sini di Young Voice ya, di Paga TV. Mau nggak?
Boleh. Boleh banget. Nanti kita ngobrol sama teman-teman yang lebih banyak lagi, bisa teman sekolah atau siapapun yang ada di Malang. Juga mungkin teman-teman pemirsa dari Paga TV juga mau main-main ke sini, boleh banget ya. Iya. Jangan lupa subscribe juga di YouTube channelnya Paga TV. Saya Zinta Putri juga mau pamit undur diri. Terima kasih Reza dan juga Darel. Sama kasih juga semua pemirsa Paga TV. Paga TV pancen api, nggak pakai komen. Dadah. Assalamualaikum. Bye.